Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berjumpa kembali di dalam channel Uripe Allah. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rahmatnya Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan mengkaji kelanjutan sifat-sifatnya Allah, yakni sifat muhalnya Allah yang nomor 5, yakni qiyamuhu bi ghairihi. Artinya Allah, tidak mungkin Allah itu butuh bantuan yang lainnya. Muhal Allah butuh dengan yang lainnya. Inilah sifat wajib bagi manusia. Jadi sifat muhal itu adalah sifat wajibnya manusia, yang mana manusia wajib berposisi di dalam sifat-sifat muhalnya Allah. Karena hakikat sejati manusia itulah bersifat wajib di dalam sifat muhalnya Allah. Jadi qiyamuhu bighairihi itu adalah manusia, kehidupan manusia bergantung kepada Allah. Manusia butuh kepada yang lainnya. Jadi pada intinya manusia bergantung kepada Allah. Meskipun kelihatannya lewat orang lain, ya hidup yang di orang lain itu pun siapa? Ya Allah pula. Kelihatannya manusia butuh makanan dan minuman. Siapa yang mengadakan makanan dan minuman? Kan ya Allah juga. Jadi manusia selalu bergantung kepada Allah. Akan tetapi mayoritas manusia tidak menyadari itu. Karena selama ini yang jadi Tuhan adalah manusianya. Jadi manusianya seolah-olah tidak bergantung kepada siapa-siapa, karena manusianya sok menjadi Tuhan. Seolah-olah ialah yang merencanakan apa-apa yang direncanakan. Seolah-olah manusia bisa mengurusi urusan diri manusianya. Seolah-olah manusia bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Seolah-olah demikian, seakan-akan demikian, karena manusia masih buta akan Tuhannya, karena manusia masih keras hatinya melebihi kerasnya batu. Alhamdulillahirabbil alamin. Manusialah yang butuh kepada Tuhannya. Jika tak ada hidup, apakah manusia tercipta? Jadi terciptanya manusia adalah gumantung karena uripe Allah, butuh Allah, butuh kasih sayang Allah, butuh bimbingan Allah, butuh pencukupan dari Allah, butuh pemeliharaan dari Allah, butuh penjagaan dari Allah.
Bila Allah tak melakukan itu semua, sejak dari tanah sampai menjadi bayi, apakah mungkin manusia bisa berproses? Jika tanpa kasih sayangnya Allah, jika tanpa penciptaan Allah, inilah bukti bahwa manusia sampai kapanpun, sejak dari tanah hingga saat ini sampai nanti menjadi tanah lagi, semuanya seluruhnya bergantung kepada Tuhan pencipta dirinya. Inilah yang harus kita sadari di dalam beragama dan bertuhan. Inilah yang dikatakan beragama dan bertuhan. Awaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal kewujudan Allah, mengenal kehidupan Allah, mengenal kekuasaan Allah, mengenal penciptaan Allah, mengenal ayat-ayat Allah. Jadi manusia tak bisa berdiri sendiri tanpa Allah, tanpa diberdirikan oleh Allah. Contoh, ketika kita bangun dari tidur, maka saksikanlah di situ, oh ternyata Allah lah, hiduplah yang membangunkan badan ini. Bukan badan ini bisa bangun sendiri. Mana mungkin badan bisa bangun sendiri tanpa Allah, tanpa hidup. Sadari itu, wahai sahabat-sahabatku tercinta, para penyimak setia channel Uripi Allah, sadarilah itu. Ketika badan setelah duduk dan berdiri, maka nyatakanlah, saksikanlah di dalam rasamu bahwa Allah lah yang memberdirikan badan. Bukan berdirinya badan, tapi berdirinya hidup. Ketika kaki melangkah menuju kamar mandi, saksikanlah pula di situ bahwa disitulah Allah melangkahkan kaki ini. Bukan kaki bisa melangkah sendiri. Bila orang mati, apa bisa melangkah? Jadi bisa melangkahnya kaki karena diutus oleh Allah, karena digerakkan oleh hidup. Jadi manusia selalu bergantung kepada Tuhan pencipta dirinya. Ketika sudah sampai di kamar mandi dan mandi, ketika mandi saksikanlah di situ, bukan badan bisa mandi sendiri tanpa hidup. Apakah badan bisa mandi? Jadi yang membersihkan badan, yang menjaga badan, yang memperjalankan badan itu kan hidup. Itu kan Allah. Yang membersihkan badan kan Allah, hidup sebagai pencipta badan. Jadi seluruh perilaku tindak lakunya badan ini selalu bergantung kepada hidup, selalu didalangi oleh hidup, selalu dituhani oleh hidup. Sementara selama ini mayoritas kita akan menyangka selama ini kitalah yang berasa berkuasa menguasai hidup dan badan ini, serta seluruh pergerakan badan ini, seolah-olah kitalah sebagai penguasanya. Kita berkuasa di dalam solatnya badan, kita merasa berkuasa di dalam ibadahnya badan, kita merasa berkuasa di dalam duduk dan berdirinya badan, kita merasa berkuasa di dalam mandinya badan. Seluruhnya diakui sebagai pelaku diri manusianya. Karena hawa nafsu itu, karena setan yang terkutuk itu selamanya tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho bila Allah berkuasa atasnya.
Karena selama ini yang jadi Tuhan sejak detik-detik akil balik hingga setua ini, sudah lamanya kita menjadi Tuhan daripada menjadi hamba di hati kita. Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhankan Allah bila di dalam hati kita Allahnya tiada, Allahnya gaib, Allahnya tak berkuasa sedikit pun berkuasa atas diri manusia kita selama ini. Maka dari itu selamanya iblis dan setan itu tidak akan mau, tidak akan rela, tidak akan ridho bersujud kepada Adam. Maksudnya di sini bukan sujud-sujud seperti sholat, bukan sujud-sujudnya iblis dan setan sujud di depan badan-badan Adam ini seperti gambaran-gambaran yang kita bayang-bayangkan selama ini. Maksudnya sampai kapanpun iblis dan setan tidak mau bersujud kepada Adam itu, maksudnya iblis dan setan selalu membisikkan kepada manusia bahwa kamu jangan rela bila kamu ditiadakan, bila kamu digoibkan. Nah, ini maksudnya. Karena iblis dan setan tidak rela dan tidak ridho manusia kembali ke alam kesejatiannya, yakni Adam. Tidak ada gaib. Maka dari itu iblis dan setan selalu membujuk manusia, selalu menggoda manusia agar manusia itu selalu memakan buah khuldi, buah-buah pengakuan diri. Hidup ini hidupku hamba, badan ini badanku hamba, laku ini lakuku hamba, solat ini solatku hamba, ibadah ini ibadahku hamba, kerjaku ini kerjaku hamba. Semuanya hambanya lah yang menjadi Tuhan daripada Allah. Coba cek hati kita masing-masing. Coba perhatikan kitab Al-Qadim yang ada di dada kita. Selama ini kan demikian keadaan hati kita. Seolah-olah saja lahiriah kita, syariat kita beragama dan bertuhan di sisi manusia, akan tetapi hakikatnya sejatinya di sisi Allah kita masih kufur, kita masih ateis, kita masih ingkar kepada Allah, kita masih selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Inilah bukti bahwa selama ini kita belumlah beragama dan bertuhan di sisi Allah. Karena hiasan-hiasan beragama dan bertuhan secara syariat itu hanyalah simbol-simbol belaka, simbol-simbol sebagai bungkus untuk membungkus keateisan, kekufuran, kesyirikan, persekutuan kita kepada Allah selama ini, agar manusia-manusia lain menyaksikan diri kita sudah beragama dan bertuhan. Namun sejatinya hati kita selama ini masih jauh daripada beragama dan bertuhan. Hati kita masih jahiliyah, selalu menjahili Allah. Hati kita selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita.
kita selama ini tidak sadar bahwa sesungguhnya manusia itu adalah qiyamuhu bi ghairihi, berdirinya manusia, tegaknya manusia, duduknya manusia, sholatnya manusia, rukuk sujudnya manusia selalu bergantung kepada yang lainnya, yakni bergantung kepada Tuhan pencipta dirinya. Bila tak ada hidup, apakah ada manusia yang bisa berdiri? Apakah ada manusia yang bisa duduk? Apakah ada manusia yang bisa merokok? Apakah ada manusia yang bisa makan dan minum? Apakah ada manusia yang bisa sholat? Apakah ada manusia yang bisa beribadah? Apakah ada manusia yang bisa bekerja? Apakah ada manusia yang bisa memasak di dapur? Semuanya bergantung kepada Allah. Semuanya bergantung kepada hidup. Maka sadarilah itu di dalam tafakur hatimu. Gelapkanlah hatimu dari diri manusiamu di hatimu. Sucikanlah hatimu dari dirimu di hatimu. Jika sudah suci dari dirimu di hatimu, maka yang berkuasa di dalam singgasana hati inilah Allah yang maha suci, hidup yang maha suci, yang menghidupi seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua, para sahabat pecinta uripe Allah, semoga kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga keterangan-keterangan, paparan-paparan di dalam channel uripe Allah ini dengan sangat amat mudah kita pahami, dengan sangat amat mudah kita mengerti, karena di dalamnya sangat logika, sangat nyata. Jadi beragama dan bertuhannya tidak angan-angan lagi. Jadi sudah nyata beragama dan bertuhannya selama ini dengan hadirnya paparan uripe Allah. Dan semoga saya khususnya dan semoga kita semua pada umumnya selalu dilimpahkan hidayah syafaat dari Allah, agar hati kita selalu mi'rad kepada Allah, hati kita selalu wusul kepada Allah setiap detik per detik hingga ajal menjemput. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dikatakan mati sebelum mati. Ketika engkau sudah kenal Tuhanmu, maka matilah dirimu. Inilah kematian manusia. Jadi orang makrifat itu sudah tahu kapan dirinya mati. Jika di dalam hati ini sudah tiada diri manusianya, itu tandanya manusianya sudah mati. Yang ada hanya Allah. Sedangkan mereka yang di luar sana tidak tahu kapan matinya, karena selama ini mereka masih mentuhani hidup dan badannya sendiri. Maka selalu akan disiksa di dalam anar yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu isi di dalam baiat itu mengangkat manusia dari lembah neraka menuju keselamatan di dalam surganya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.